Penyebab orang malas ke masjid, manajemen masjid tidak bagus. Ada ketua masjid, dia kira dia yang punya masjid, semau-maunya, apa yang dia mau itulah dia, tidak mau menerima pendapat jamaah. Oh, itu salah. Akhirnya apa? Orang tidak mau ke masjid karena merasa diktator ketuanya. Apalagi manajemen masjid. Ada juga masjid suka sekali saldo-saldo kas dia kumpul. Saldo kas 70 juta. Jangan simpan uangnya orang. Kenapa? Kalau dia simpan jadi saldo, tidak jalan amalnya orang. Kalau dibelikan tegel, selama tegel itu dipakai beribadah, yang beli tegel dapat pahala. Kalau cuma jadi saldo, tidak jalan. Yang lebih parah, saldo kas 70 juta. Begitu kita mau kencing, tidak ada airnya. Ya, kalau kencing masih baik, Pak. Tapi kalau mencret, saya pernah suatu ketika pergi dakwah, mau sekali buang air besar. Saya bilang sama suami, singgah dulu, singgah. Saya percaya diri, saya kira kerannya baik. Selesai saya buka, mata, tidak ada air. Kalau air kencing masih biasa, Pak. Itu yang kuning, susah, Pak. Terpaksa saya keluar begini. Padahal saldo kasnya banyak. Apalagi membuat orang malas ke masjid. Manajemennya apa? Karpetnya busuk. Sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Sound sistemnya jelek. Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kau bahkan ditusuk pantatmu dengan linggis yang panas, tembus di lehermu, tusuk telingamu, digunting lidahmu, tusuk matamu. Dia bilang, anak muda, ngerinya. Tidak usah ke masjid, bikin takut-takut saja itu ustaz. Ada juga itu penceramah neraka saja dia cerita, Pak. Pada luasnya itu surga, muat semua kita, Pak. Neraka aja terus dicerita. Apalagi, Masya Allah, dapat lagi imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Ini jadi imam, Pak, mulai mau takbir sudah lama. Ada juga itu imam, Pak, biar mau takbir sudah lama. Apa nak kau tinggal langkah itu selesai. Ada juga gitu. Apalagi kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Ini jadi imam yang panjang-panjang dia baca, Pak. Kalau dia sendiri kul-kul dia baca. Sekali jadi imam, apa dia baca? Surah Yasin dia bagi 2, Pak. Saya bilang, anak muda enak sholat di masjid. Dia bilang, apa enak? Ampun saya Ustaz. Kenapa ampun? Dia bilang, itu imam sholat subuh, surah Yasin dibagi 2 Ustaz. Toba anak muda, Pak. Kenapa dilarang yang panjang-panjang? Di belakang macam-macam, Pak. Ada pensiunan yang sudah rematik, tidak kuat lama berdiri. Ada juga itu orang tua, Pak, sudah tua betul, rematik, sudah bengkuk, terus setengah mati kesensan. Naik lagi angkat kepalanya. Masih belum selesai, tunduk lagi ke sini. Naik lagi dia. Belum selesai, tunduk lagi. Nah, disiksa orang tua ini, imam. Rasanya saya mau tarik itu turun. Oh, menderita orang tua. Ada juga anak muda yang sekali kentut. Masya Allah. Ada juga ibu-ibu gendut yang tidak bisa lama berdiri. Makanya Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Dengar baik-baik yang suka imam di komplek ini, jangan kasih panjang. Kalau sendiri terserah. Nabi kalau sendiri sampai bengkak betis beliau. Kalau sendiri. Kalau jadi imam, beliau baca surah yang pendek. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? 1, orang bisa khusyuk ikut. Coba kalau imam baca Qul Huwallah, anak-anak pun ikut. Tapi begitu imam membaca surah Al-Ma'un atau Al-Anfal ayat 1 sampai 70, imam khusyuk dengan bacaannya, kita menghayal di belakang. Kita mau ruku, belum selesai, kita mau ikut, tidak hafal, terpaksa kita menghayal. Dibaca semua dinding, dibacalah semua dinding. Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai dibaca lagi keadaan keuangan masjid. Belum selesai, bajunya lagi orang dibaca, Pak. Dasat Latif caleg nomor 7.
Semua dia baca. Siapa yang salah? Imam. Kata Nabi yang kedua, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Supaya kalau imam salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam membaca wadduha salah, ada yang bisa luruskan. Tapi kalau imam membaca al-mu'minun ayat 20 sampai 90 salah, urusanmu. Ini ada cerita, tidak tahu benar atau tidak. Anak pesantren Quran pulang dites hafalannya. Kau jadi imam nak, bacalah itu bacaannya. Panjang betul, hanya dia yang hafal. Tiba-tiba lagi dia baca, jatuh cicak, kena kepalanya, kaget, stres, hilang hafalannya. Dia tidak tahu sambungannya. Apa sambungannya ini? Apa sambungannya? Hening, tidak ada yang nyambung. Hening satu masjid pak, diam semua. Tiba-tiba imam bilang, tolong sambung di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda paling muda di belakang berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Masalah. Ini cerita, ini benar, ini saya ngalami. Waktu saya masih sekolah di kampung, masih kecil, sujud imam lama sekali, tidak biasanya. Kayaknya sudah 5 menit, belum juga naik. Lama betul. Teman saya ada yang langsung diangkat kepalanya, ngintip. Langsung bilang, hilang imam. Ternyata yang mimpin sholat sudah keluar pak. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa bapak tinggalkan? Dia bilang, saya kentut nak. Batal saya punya sholat, makanya saya tinggalkan. Saya bilang, Pak Imam, lain kali kalau batal kasih naik kepalanya orang, supaya dilihat ada darurat. Apa jawabannya? Saya sengaja nak, saya malu kau lihat. Kacau sholat. Ya, kacau. Ini lagi waktu saya KKN saya dulu. Waktu itu belum jadi ustad. Ada teman saya pakai soko, pakai gamis. Kita belum akrab, baru beberapa hari saya bilang, pasti baik agamanya nih. Jadi imam, dorong. Dia lah jadi imam. Al-Fatihah lancar. Begitu giliran dia baca Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abud. Saya sama teman saya sudah kode. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abud. Ini teman saya jengkel. Langsung dia bilang, woi kenapa itu tak putar-putar? Langsung dia bilang imam, ini juga kupikir. Kacau. Akhirnya Pak bubar sholat. Kacau. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Makanya kalau imam salah, bubar jamaah. Kalau imam salah, kacau sholat kita. Makmum, siapa saja boleh jadi makmum. Orang pintar sampai orang bodoh boleh jadi makmum. Orang kaya sampai orang miskin boleh jadi makmum. Anak-anak belum balik sampai dewasa boleh jadi makmum. Tapi imam, hati-hati. Tidak boleh sembarang jadi imam. Dalam fikih salat jamaah tidak boleh sembarang jadi imam. Kalau salah imam, kacau jamaah. Contoh tadi, sebentar lagi 2019 Indonesia akan milih imam. Hati-hati milih imam pak. Jangan milih imam karena satu suku. Karena kalau bapak milih imam gara-gara satu suku, bapak akan dikejar nanti di akhirat. Jangan milih imam karena satu partai, karena partai tidak menentukan bapak masuk surga atau tidak. Jangan milih imam karena kita dapat proyek, karena sering kasih proyek. Jangan. Pilih imam lah pak, yang betul-betul mampu menyelamatkan umat Islam.